Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amtaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amtaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa Al-Iman TV maupun pendengar radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada yang kami cintai, kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali untuk mengisi waktu sesaat beriman kepada Allah, membaca ayat Allah maupun membaca hadis Rasulullah SAW, tentunya berkaitan dengan as-sirah an-nabawiyah. Pemirsa, Al-Masjidu An-Nabawi, Masjid Nabi, Masjidul Rasul adalah tempat yang sangat bersejarah. Bagaimana tidak? Disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai perjalanan yang besar, menyebarkan keimanan ke seluruh penjuru dunia. Dari sanalah, dari kota Madinah, dari depan Masjid Nabawi, diberangkatkan para sahabat Rasulullah SAW mengemban amanah, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Apakah hati Anda tidak bergetar saat membayangkan seolah-olah Anda ini adalah salah satu dari pasukan-pasukan Rasulullah SAW yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengemban amanah, dikirim, diutus untuk menyebarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Akhirnya takluklah Romawi, takluklah Parsi dari perjuangan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, dimulai dari kota Madinah, dimulai dari Masjid Nabawi. Ikhwan Fiddin, maka di sini kita harus mengenal Masjid Nabawi, kota Madinah, agar kita mengetahui sejarah umat Islam yang jaya, mengetahui sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid Nabawi dalam gambaran yang ada di layar televisi Anda, inilah gambaran secara takribi, perkiraan bagaimana situasi bangunan Masjid Nabi yang pertama kali. Masjid yang sederhana, masjid yang terbuat dari batang kayu kurma, dari pelepah, dari daunan pohon kurma, dari tanah liat. Lantainya pun lantai tanah. Namun mengeluarkan manusia-manusia yang Allah sebutkan, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat-umat yang terbaik yang pernah ditampilkan di muka bumi. Tidak membutuhkan bangunan-bangunan yang hebat, namun membutuhkan keimanan-keimanan yang hebat yang terdapat pada diri para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hanya mempunyai bangunan-bangunan yang sederhana, mempunyai, kita lihat masjidnya, rumahnya, rumah Rasulullah, rumah para sahabat. Namun kehebatan mereka terdapat pada jiwanya, kekuatan batin dalam mendapatkan, mencari surga, kekuatan batin, keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulnya, untuk menegakkan kalimat tauhid dengan apa yang mereka miliki. Senjata-senjata mereka adalah senjata yang tumpul. Baju-baju mereka adalah baju-baju yang robek. Namun hati mereka adalah hati yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inginkah kita meniru mereka menjadi penghuni surga? Tentunya kita semuanya ingin. Ikhwan Fiddin, Masjid Nabawi
adalah masjid yang punya keutamaan, yang mana Rasulullah SAW adalah muassis, pendiri Masjid Nabawi. Anna Nabi SAW walladhi banahu. Keutamaan Masjid Nabawi adalah masjid ini dibangun oleh tangan Nabi. Fahuwa ahadul masajid salasa allati banaha anbiya'ullah. Dan di antara salah satu masjid yang dibangun oleh Nabi di antara adalah Masjid Nabawi. Wal Masjidil Haram banahu Ibrahim. Wal Masjidil Nabawi banahu Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Masjidil Aqsa qila banahu Adam alaihi salam. Masjid Nabawi dibangun oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Masjidil Haram dibangun oleh Nabiullah Ibrahim AS. Dan ada pendapat Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi Adam. Ikhwan fillah, pemirsa Al-Iman TV, kami tampilkan dalam layar ini gambaran perkiraan bangunan Masjid Nabawi yang kami ambil dari sebuah kitab Al-Madinatu Al-Munawwarah Fadailuha Al-Masjid Nabawi Al-Hujratul Nabawiyah karya Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, Imam dan Khatib Masjid Nabawi, untuk menggambarkan bahwasanya kekuatan adalah kekuatan jiwa, kekuatan adalah kekuatan hati, kebahagiaan adalah kebahagiaan hati. Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghina'un nafs. Bukanlah kaya itu kaya harta, namun kaya itu adalah kaya hati. Inilah tentunya yang kita berusaha mewujudkan dalam diri-diri kita masing-masing. Di antara keutamaan Masjid Nabawi adalah anna masjidahu, Masjid Rasul SAW, ussisa ala taqwa, dibangun di atas dasar takwa. Dalam pendapat yang lain, di antara pendapat-pendapat tentang ussisa ala taqwa, yaitu masjid yang dibangun di atas takwa, adalah Masjid Nabawi. Qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ayyul masjidaini alladhi ussisa ala taqwa?" Qala fa akhadha kafan min hasba wa daraba bihi al-ardha thumma qala huwa masjidukum hadha li Masjidil Madinah. Rawahu Muslim. Suatu saat Abu Sa'id Al-Khudri bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat, "Ya Rasulullah, mana di antara masjid yang ini, Masjid Nabawi dan Masjid Kuba, yang dibangun di atas dasar takwa?" Maka Rasulullah SAW mengambil telapak tangannya tanah atau kerikil kecil, lalu melemparkan di bumi, melemparkan kembali di tanah. Tsumma qala huwa masjidukum hadha, yaitu masjidmu ini, yaitu Masjid Nabawi. Dan di antara keutamaan Masjid Nabawi adalah masjid atau di tempat ini adalah tempat yang diberkahi. Tempat yang diberkahi, yang Allah Subhanahu wa taala, atau dalam agama kita ada 3 tempat. 3 tempat yang diberkahi, yang disarankan atau dianjurkan untuk dilakukan perjalanan dan menganggap tempat ini adalah tempat yang diberkahi. Dan Masjid Nabawi ini dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Di sini kita lihat bangunan-bangunan masjid ini adalah bangunan yang terbuat dari tanah. Bana Nabi sallallahu alaihi wasallam masjidahu awwala qudumi ilal Madinah wa ja'ala judranahu minal labin. Allah, yaitu Rasulullah, membangun judran, dinding-dinding ini dari tanah. Wa amadahu min judu'in nakhl, tiang-tiangnya di sini dari pohon-pohon kurma. Wa saqfahu minal jarid, sini adalah pelepah-pelepah kurma, atap-atapnya yaitu hanya di pinggir-pinggir pertama kali. Tentunya ini adalah gambaran bangunan atau ke arah ke kiblat sekarang. Dahulu kiblat pertama kurang lebih 16 hingga 17 bulan Rasulullah SAW menghadap ke arah shimal, ke arah utara, yaitu ke arah Al-Masjidil Aqsa, ke arah sini. Kemudian Allah perintahkan ke arah, yaitu Al-Masjidil Haram, ke arah selatan.
tijahul qiblah. Kemudian kita lihat wasaqfahu minal jarid wa masahatuhu, dan luasnya di sini diperkirakan adalah 28 meter persegi kali 32 meter persegi, kurang lebih 900 meter persegi, ya. Luas pertama kali bangunan yang dibangun oleh Rasulullah SAW bersama sahabat adalah 28 meter, dan di sini adalah 13,5 meter persegi. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW membangun, meluaskan, yaitu Masjid Nabawi. Di sini kita lihat di sekitar Masjid Nabawi awal kali adalah rumah para sahabat. Tentunya setelah perluasan tinggallah hujrah Aisyah di sini, atau rumah Aisyah, tempat Rasulullah SAW dikuburkan. Di sini adalah bait wa hujrah Aisyah, kamar dan halaman Aisyah. Rasulullah SAW dikubur bersama sahabatnya Abu Bakar Siddiq dan Umar radhiyallahu anhu di kamar ini. Insya Allah kita akan jelaskan bagaimana berapa ukuran kamar dan vina dan halaman rumah Rasulullah bersama Aisyah. Di sini istri-istri beliau, bait Zainab binti Jahsh. Bait di sini adalah artinya kamar, satu kamar, ya. Rumah satu kamar. Rasulullah bersama Zainab binti Jahsh ini. Kemudian bait wa hujrah Ummu Salamah. Di sini adalah rumah dan halaman Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW. Kemudian Hafsah, bait wa hujrah Hafsah. Kemudian baru di sini adalah bait wa hujrah Aisyah. Di sini Rasulullah SAW melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan. Kemudian para sahabatnya mengikutinya di sini. Rasulullah tidak pernah sholat malam atau sholat di masjid. Beliau sholat Ramadan di sini, kemudian diikuti oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian di sini adalah bait wa hujrah Fatimah binti Muhammad, putri Rasulullah SAW. Dan juga di sini adalah bait wa hujrah Saudah, istri Rasulullah SAW. Dan di sini adalah buyut as-sahabah, rumah-rumah para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian di sini bait Maimunah, istri Rasulullah SAW, juga Ummu Habibah, Juwairiyah, Sofiyah. Ini semuanya istri Rasulullah SAW yang tinggal di rumah-rumah ini. Ikhwan Fidin, bagaimana pendapat Anda tentang keadaan pertama kali melihat gambaran rumah Rasulullah SAW bersama istrinya, yang tentunya sekarang terkena pelebaran sehingga hanya tersisa rumah atau tersisa kuburan Rasulullah SAW yang tidak ada seorang pun masuk di dalamnya, bersama kuburan bersama dua orang sahabatnya. Kuburannya didindingi oleh yaitu dinding-dinding. Pemirsa Al-Iman TV, Rasulullah SAW membangun masjid ini bersama sahabatnya. Kemudian pada tahun 7 Hijriah, 6 tahun setelah beliau tinggal melaksanakan sholat di sini, beliau memperluas wasa'ahu Nabi SAW sanah sab'in minal hijrah. Pada tahun 7 Hijriah Rasulullah memperluas masjid ini. Kemudian setelah ba'da ghazwah Khaybar, setelah perang Khaybar, dan jadilah lebarnya 46 kali 46 meter kali 46, bentuk burju sangkar, sekitar 2000 meter persegi menjadi luas dari masjid Rasulullah SAW. Dan disinilah para sahabat Rasulullah SAW, ashabus sufa, para sahabat yang fakir seperti Abu Hurairah, pertama kali mereka berhijrah, tidak mempunyai apa-apa, mereka tinggal di masjid ini dan mereka mengkaji, belajar bersama Rasulullah SAW di Masjid Nabawi.
Kemudian pembangunan ketiga dibangun oleh Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 17 Hijriah. Dari tahun 7 Hijriah kemudian berpindah ke 17 Hijriah, 10 tahun baru dibangun oleh Umar bin Khattab dengan lebar dan luas 55,5 meter kali 65. Setelah tadi 46 ditambah menjadi 55. 46, 55 sekitar 9 meter, tambah 9 meter lagi. Adapun ditambah lagi adalah 6, ditambah dengan 65 meter ya. Kemudian pada tahun 29 Hijriah, setelah tahun 17 Hijriah, Umar bin Khattab diperluas lagi oleh Utsman bin Affan pada tahun 17 Hijriah. Diperluas menjadi bangunannya menjadi 69,5 meter dikali 74. 69,5 meter, hampir 70 meter dikali 74, bertambah luas ya. Perluasan ini tidak berhenti. Pada tahun 88 Hijriah, pada tahun 88 Hijriah, setelah tahun 29 Hijriah, zaman Utsman bin Affan, pada tahun 88 Hijriah, di ahdil Walid bin Abdul Malik rahimahullah, wasa'ahu min asy-syarqi wal gharb wasyimal. Khalifah pada masa Al-Walid bin Abdul Malik memperluas arah timur, ya, arah timur. Sini arah selatan, sini adalah timur, barat. Jadi jika Anda pergi ke Masjid Nabawi, Anda duduk di Raudhah antara mimbar Rasulullah SAW dengan Hujrah sebelah kiri, sebelah timur ini adalah kuburan Nabi ya. Di sini diperluas oleh Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 88 Hijriah dari timur sini juga kena semuanya ini kecuali kuburan Rasulullah SAW. Al-Gharb barat sebelah sini juga diperluas. Kemudian Shimal utara juga diperluas sebelah sini. Wa adkhal hujurat fil masjid, maka dimasukkanlah rumah dan kamar-kamar ini, halaman dan rumah ini dimasukkan ke dalam bagian masjid, dan menjadilah lebarnya adalah 93 meter kali 93 meter, bentuk berbujur sangkar. Pada tahun 162 Hijriah, setelah tahun 88 Hijriah, pada tahun 162 Hijriah, di masa Al-Mahdi Ibn Mansur rahimahullah, diperluas lagi di bagian Asy-Syimal, bagian utara, menjadi 254 meter. Menjadi 254. Kemudian pada tahun setelah tahun 254 Hijriah tidak ada lagi perluasan. Kemudian pada tahun 888 Hijriah atau tahun 120 Masehi, di masa As-Sultan Qayyidbay Al-Mamluki, ya, penguasa daerah Iskandaria, Mesir rahimahullah, memperluas lagi bangunan ini, dan setelah terbakar diperluas oleh khalifah ini. Dan kemudian juga di masa berikutnya, di masa Sultan Al-Utsmani Abdul Majid Khan rahimahullah, diperluas lagi pada tahun 1265 Hijriah. Diperluas lagi, kemudian dibangun ya, sehingga tambah luas lagi sampai masa terakhir di masa kerajaan Saudi Arabia, bangunannya sudah mencapai 82.000 meter persegi, sekitar 8 hektar. Jadi jika Anda mendatangi Masjid Nabawi sekarang adalah yang sangat luas ya, 8 hektar tentunya. Anda memasukinya dari pintu masuk ke depan,
shaf pertama, maka akan sangat jauh. Disinilah keutamaan-keutamaan atau disinilah pembangunan Masjid Nabawi dari awal hingga akhir. Ikhwan fillah, di dalam Masjid Nabawi terdapat keutamaan-keutamaan dan juga kita akan terkenang bagaimana kita menggambarkan dahulu Rasulullah SAW mengadakan majelis ilmu, mengadakan atau sholat atau berkhutbah. Di sini ada satu tempat, Ar-Rawdah. Di Masjid Nabawi, makanun wasafahu Nabi SAW bi'annahu rawdah min riyadil jannah. Yaitu ada tempat yang Rasulullah SAW mensifati sebagai taman. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah." Antara rumahku, yaitu maksud adalah rumah Aisyah di sini, dengan mimbar Rasulullah SAW di sini, ini adalah taman dari taman surga. Mimbar, ya, bukan mihrab. Zaman Rasulullah SAW tidak ada mihrab, tidak ada tempat yang ke dalam untuk digunakan imam. Namun mimbar Rasulullah SAW adalah antara mimbar dan rumah beliau bersama Aisyah adalah salah satu taman dari taman surga. Apa maksudnya? Nabi SAW bersabda, "Ma baina mimbari wa hujrati rawdatun min riyadil jannah." Antara mimbarku dan hujrah dan fina dan halaman dan kamar Rasulullah SAW itulah salah satu taman dari taman-taman surga. Bayyana ulama makna rawdatun min riyadil jannah. Qala Ibnu Hajar rahimahullah, rawdatun min riyadil jannah ay ka rawdatin min riyadil jannati fi nuzulir rahmah wa husulis sa'adah bima yahsulu min mulazamati hilaqidz dzikr la siyama fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan maksud dari rawdatun min riyadil jannah, antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan yaitu dengan rumah, dengan hujrah beliau, itulah qarawdat min riyadil jannah, seperti taman-taman dari surga. Dalam apa? Fi nuzulir rahmah, saat dalam turunnya rahmat. Wa husulis sa'adah, diperolehnya kebahagiaan. Bima yasul min mulazamati hilaqidz, karena yaitu didapatkan dari mengadakan majelis ilmu, majelis zikir, terutama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita melewati satu tempat pengajian, satu tempat majelis ilmu, majelis mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itulah rawdatun min riyadil jannah. Itulah maksud daripada hadis tersebut. Fa kullu makanin fil ardi fihi khilaqu dzikr min salatin wa mawa'id atau ta'lim ilmi syar'i fa huwa rawdatun min riyadil jannah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannah?" Qala, "Hilaqu dzikr." Rawahu Tirmidzi. Semua tempat yang di situ ada zikir kepada Allah, majelis-majelis ilmu, baik itu salat, ya, ada di tempat itulah nasihat-nasihat, semua tempat. Wa kullu makan fil ardi, entah itu rumah Anda buat untuk pengajian, di situ memberikan nasihat-nasihat, diberikan nasihat pengajaran ilmu syar'i, maka itulah raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga. Karena Nabi berpesan kepada sahabatnya, jika engkau melewati salah satu taman-taman di surga, hendaklah engkau duduk, hendaklah engkau ikuti, hendaklah engkau mulazamah, engkau petik taman-taman, bunga-bunga di taman itu. Para sahabat bertanya, apa itu riyadul jannah? Apa itu taman-taman surga, wahai Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, hilaqud dzikr. Halaqah dzikir yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dari raudhah min riyadil jannah adalah di sini dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihatnya, memberikan pelajarannya. Di sini para sahabat beristighfar, bertaubat, salat. Dan inilah hilaqud dzikr, halaqah dzikir, yang mana
jika kita mendapati di sebuah masjid misalnya, di sebuah tempat di sana ada nasihat membaca ayat Quran, nasihat mengingatkan tentang akhirat, maka itulah raudhah bagi kita, taman bagi kita, taman-taman surga. Maka jika ingin atau jika Anda atau jika kita ingin banyak berada di taman-taman surga, turun rahmat, turun kebahagiaan, perbanyaklah kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Majelis yang di dalamnya nasihat-nasihat, salat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah raudhah min riyadhi al-jannah. Itu di antara pendapat para ulama. Ikhwan fillah, jika kita ke Madinah, kita akan jumpai mihrab. Mihrab yujad fi Masjid Nabawi salah satu maharib. Di Masjid Nabawi kita akan dapati 3 masjid atau 3 mihrab. Yang pertama adalah mihrab wudi'a fi makani imamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil musallin. Mihrab yang pertama yaitu tempat mihrab, ya, tempat yang dilobangi untuk dijadikan imam. Diletakkan pertama mihrab di tempat imah, bagaimana Rasulullah SAW mengimami sholat di situ. Namun bukan Rasulullah yang membuat. Wa walladhi ala yasari mimbar, sebelah kiri mimbar Rasulullah SAW, jiha hujratin Nabi, ke arah kuburan Nabi, ya, ke arah kuburan Nabi. Di situ sebelah ada mimbar, kemudian ada mihrab. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi hadzal makan. Dahulu Rasulullah SAW salat di tempat ini. Atau qariban minhu, atau dekat dari tempat mihrab itu. Min ghairi mihrab, bukan di tempat, yaitu bukan, tidak ada mihrabnya saat itu. Yaitu bangunan masjid Rasulullah SAW, ya, tidak ada mihrabnya pertama kali. Idil Masjidun Nabawi yakun lahu mihrab fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala khulafa'ir rasyidin. Di mana Al-Masjid Nabawi lam yakun lahu mihrab, tidak ada mihrab di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zaman khulafa ar-rasyidin. Setelah Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, tidak ada mihrab. Mereka salat di tempat Rasulullah SAW, biasa salat di samping sebelah kiri mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu man ahdatha mikhraban fi musalla Nabi sallallahu alaihi wasallam wal Walid bin Abdul Malik. Pada tahun 91 Hijriah, yang membuat pertama kali mihrab di Masjid Nabawi itu adalah Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik dibangun sebuah mihrab di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat atau mendekati tempat itu. Tsumma 'ida binahu, kemudian diulang lagi mihrab yang berikutnya pada tahun 888 Hijriah fi ahdi Sultan Qayyidban rahimullah, yaitu salah satu penguasa Al-Mamluk membangun mihrab, ya, hingga saat ini. Kemudian yang ada 3 mihrab, ya, kita lihat, ya, sebelah mihrab pertama tempat Rasulullah SAW dulu sholat, kemudian dibangunkan mihrab di situ. Kemudian mihrab yang dibangun di masa Sultan Qayyidban ada 2, setelah itu 2. Kemudian mihrab ala yaminil mimbar, ini yang kedua. Waqad unsyi'a am 8 dibangun pada tahun 948 Hijriah. Di masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni rahimahullah, salah satu Sultan Daulah Utsmaniyah. Mihrab yang kedua. Kemudian yang mihrab ketiga, alladzi yusalli fihi al-imam al-yawm, yang dimana mihrab Masjid Nabawi saat ini imam Masjid Nabawi salat. Waqad kana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yusalli imaman fi hadzal makan hina mawassa' al-Masjid Nabawi, yaitu di tempat saat dulu Utsman bin Affan salat jadi imam tatkala memperluas Masjid Nabawi. Tsumma aqama Al-Walid bin Abdul Malik fi mawdi'i musalla Utsman bin Affan mihraban. Kemudian Al-Walid bin Abdul Malik meletakkan mihrab di tempat Utsman salat pada tahun 91 Hijriah. Idh lam yakun fi ahdi Utsman maharib. Namun di situ tidak ada mihrab. Utsman tidak salat di dalam mihrab.
diperluas, namun dibikin mihrab. Thumma wasa'u bihadhihi sifah al-haliyah as-Sultan Qayyidban rahimahullah pada tahun 880 Hijriah. Diperluas lagi oleh Sultan Qayyidban. Jadi ada 3 ya. Kalau kita gambarkan ini bangunan lama ya, di sini mihrab yaitu masjid Rasulullah SAW ya. Kemudian di sini di luar sini adalah imam sekarang letaknya mihrab. Kemudian di sini juga ada terdapat mihrab. Ada 3 mihrab di Masjid Nabawi. Yang dipakai sekarang adalah dipakai dulu Utsman bin Affan berdiri waktu perluasan sholat di Masjid Nabawi ini. Ikhwan fillah, semoga Allah SWT memberikan rezeki kepada kita untuk mengunjungi Masjid Nabawi. Masjid yang penuh sejarah tentunya. Dan dahulu Rasulullah SAW membangun masjid ini dengan sederhana. Kita gambarkan bagaimana mimbar Rasulullah SAW. Awwala man bana an-nabi SAW masjidahu lam yakun lahu mimbar yakhtubu an-nasa. Pertama kali Rasulullah SAW membangun masjid ini tidak ada mimbar. Rasulullah SAW bersandar ke batang kurma ini. Ke batang kurma. Tatkala beliau memberikan ceramah, berikan nasihat, tidak ada pijakan mimbar. Sehingga tatkala dikisahkan dalam hadis Rasulullah membuat mimbar, maka batang kurma ini menangis rintihannya, rindu kepada Rasulullah SAW, rindu disandari oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya dalam hadis yang didengar oleh yang para sahabat juga mendengarkan rintihan tangisan dari batang kurma ini. Dan ikhwan fillah, wal kana yakhtubu wa huwa mustanidun ila jad'i 'inda musalla thumma ittakhadha mimbar lahu thalathu darajat. Rasulullah SAW pertama kali beliau bersandar kepada batang kurma tatkala berceramah, memberi nasihat. Kemudian dibuatlah mimbar 3 tingkat ya. Tingkat pertama, tingkat kedua beliau berdiri, tingkat ketiga beliau duduk. Maka mimbar ya, bila kita perhatikan membuat mimbar adalah 3 tingkat ya. Lantai, kemudian 1 langkah mimbar pertama, 2 langkah mimbar kedua tempat berdiri Rasulullah SAW tatkala berkhutbah Jumat, kemudian ketiga adalah tempat untuk duduk antara 2 khutbah Jumat. Itulah mimbar Rasulullah SAW 3. Dan kemudian setelah itu di masa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu pada tahun 50 Hijriah ditambah 6 darajat, 6 tingkat, dan menjadilah 7 tingkat bersama tempat duduknya. Dan berubahlah terus keadaannya itu. Namun gambaran awal adalah pertama Rasulullah SAW tidak ada mimbar. Beliau bersandar kepada batang pohon korma. Kemudian dibuatkan mimbar yang berjumlah 3 tingkat. Ikhwan fillah, itulah gambaran singkat tentang Masjid Nabawi. Dan kita berusaha untuk dapat pergi ke kota Madinah. Memohon kepada Allah SWT agar memberi rezeki kepada kita, agar kita dapat mengenang sejarah. Tentunya bukan sejarah seperti kita mengunjungi negeri-negeri Eropa, negeri-negeri yaitu yang lainnya, Asia yang lainnya. Namun tatkala kita berkunjung ke kota Madinah, tentunya yang kita ambil adalah keimanan kita. Kebesaran, yaitu kita ingin menambah iman kita, kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah, melihat kebenaran Islam. Maka di sini kita nilai lebih ya. Tatkala kita bepergian ke Masjidil Haram atau ke Masjidil Aqsa atau ke kota Madinah, Masjid Nabawi, maka kita niatkan untuk beribadah kepada Allah SWT di Masjid Nabawi, masjid yang bersejarah, yang punya keutamaan. Tentunya tatkala kita memasuki Masjid Nabawi adalah kita berdoa dengan doa yang disyaratkan dalam doa-doa masuk masjid ya.
kita harus mempelajari doa-doa masuk masjid. Misalnya Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, iftahli, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Ini adalah doa-doa yang kita lakukan saat kita memasuki masjid, ya, entah itu Masjid Nabawi atau masjid-masjid yang lainnya. Kita persiapkan sebelum kita berkunjung kota Madinah, kita telah mengetahui doa-doa yang terkandung atau amal-amalan yang kita lakukan memasuki masjid, keluar dari masjid, dan sebagainya. Kemudian perlu diketahui bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salah fi ma siwa. Salat di sini melebihi 1000 salat di tempat masjid yang lainnya. Ilal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram yang nilai lebihnya adalah 100.000. Inilah gambaran tentang Masjid Nabawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semuanya, terutama kita yang belum pernah melihat mengunjungi kota Madinah. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita umur, memberikan kepada kita rezeki untuk mengunjungi Masjid Nabawi. Kita kenang, kemudian kita beribadah umrah atau haji pergi kota Mekah, ke Masjidil Haram. Inilah nikmat-nikmat yang terbesar atau nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, di mana kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan Fidin, pemirsa Al-Iman TV maupun pendengar Radio Al-Iman, insya Allah kita akan lanjutkan lagi bahas tentang mengenal Masjid Nabawi. Kita akan bahas pada pertemuan akan datang. Kita mengenal kamar-kamar Nabi, mengenal hujuratun Nabi, mengenal rumah-rumah istri Nabi. Bagaimana bentuknya? Apakah di sana ada AC-nya? Apakah di sana ada mobilnya? Apakah ada kolam renangnya? Kita gambarkan, ya, gambaran ini lagi seperti gambaran di gambaran kita lihat di syasa di layar televisi kita. Bagaimana gambaran rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Aisyah radhiyallahu anha setelah meninggalnya Rasulullah, meninggalnya ayah beliau, meninggalnya Umar bin Khattab, dikubur di kamarnya, tinggal di situ bersabar kurang lebih 35 tahun di rumah yang sempit, namun bersabar sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau, bersabar menempati rumah beliau yang sempit. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita kebahagiaan, kekayaan, keimanan, dan semoga Allah mengganti apa yang Allah ujikan kepada kita di dunia dengan surga Allah SWT, surga Allah SWT yang seluas langit dan bumi. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.